cukup kuat. Satu lagi ada Chow dari Bigotan Alpha makin menutup ataupun menghilangkan hero-hero yang bisa mengambil satu core utama dari tim lawan. Ada Selena dan juga ada Chow. Chow punya BOD aja solo kill terhadap core lawan udah nikmat banget sih. Iya benar banget, dan tapi kita juga harus lihat juga nih Pak Pulung di sini. Apa itu? Masalahnya dengan pergantian roster. Ya. Akankah mereka sudah menetapkan role mereka masing-masing gitu? Karena di sini Rasi kan yang main. Kalau kemarin cewek itu main, Ya. yang gantinya Butch. Nah, Masih bisa diisi sama-sama di samping Ya. kan. Dan saya mencium dari Tibolt ya, dia ngomong, pas dia ngomong saya cium. Maksudnya mendengar salah. kalau Tibol ngomong kenapa lu cium? Mendengar. Ah. Saya mendengar katanya itu dia dengar dari tembok katanya cewek ini Your adalah role team yang is banning. berbeda masuknya. Walaupun dia menggantikan Rasi. Dia menggantikan Rasi. Iya, Berarti bisa dibilang kalau dalam pemikiran cepat, tanknya nggak ada dong ini. Iya, Brian kan, atau nggak dia ganti support? Enggak. Malah dia katanya menjadi role baru. Apa itu? Ya, bisa jadi Your jungler. team Jungler is ya? picking. Jungler. Menjadi Kang Hutan dia berarti di situ ya. Tapi nggak tahu juga. Dan Your kita lihat di sini, team udah is ada picking. Esmeralda. Esmeralda yang diamankan. Sedangkan kita lihat tadi di game sebelumnya, Esmeralda ketika diamankan oleh tim Alter Ego, Yep. dia menjadi mid laner. Nah, Ya kan? Untuk kali dan juga side laner. Your team is picking. Apakah untuk kali ini bakal kuat? Tapi di sisi lain, Ruby. Wah nih Ruby, aku baru cobain Ruby lagi. Kuat banget Pak Pul. Kuat Pak, lifestyle-nya itu loh Pak. Bahkan kan selama ini kita udah jarang banget ngeliat adanya Haskell gitu kan. Tapi setelah adanya Ruby nongol lagi, Haskell mulai muncul lagi. Ada item itu yang udah bisa digunakan setelah sekian lama. Mungkin orang banyak menggunakan kayak Endless Battle. Kalau zaman dulu itu yang sering banget ngegunain kayak ke Haskell itu ke arah Layla. Benar. Ataupun Mia. Ruby, tapi semenjak ada perubahan mungkin meta ataupun perubahan orang untuk menggunakan item, Endless Battle menjadi pilihan utama. Nah sekarang ada Thanos dan juga Hellcard Your yang langsung team diamankan is oleh picking. Onyx Esports. Oke, tapi Hellcard kali ini akan menjadi jungler sepertinya ya, Ya. dengan Retribution. Dan dari sisi tim Bigetron Alpha mereka harus memperhatikan dengan seksama. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru, tapi ingat, Yusinsin kali ini bakal bisa di-dive langsung ke dalam. Dan itu berbahaya sekali. Kalau misalnya Yusinsinnya tidak berada di posisi yang tepat, ditompok sekali sama cica-cica di dinding ini, buset. Langsung di burst abis bro. Cica jadi ini. Dark naik pole, dia langsung nge-silent lompat ke bagian depan, Isansinnya ke silent dan lipat Stinger. Apalagi kalau stucknya udah penuh tuh ya, 5 tuh jebret. Buset ada paku yang Your mana-mana. team is Oke. Kali ini Xbox, dan Xbox sepertinya masih menjadi pilihan. Kali ini akankah ditaruh di offlaner atau bagaimana? Karena ada beberapa tim yang tadi masih menggunakan dengan meta hyper carry. Yap. Dan tentunya untuk kali ini apakah hyper carry masih sama atau 1-2-2 atau 4-3-2-1, kita kan nggak ada yang tahu strategi apa yang bakal dipakai ya. Iya benar sekali, kita belum Ya tahu apa strategi. 4-3-2-1 bola. Dengar gua itu di sini yang ini 1-2-1-1 Ji. Masalah itu kemarin kita bicarain juga pas meeting. 4-3-2-1. Coba 4-3. Itu bola. 2-1. Dengar gua 1-2-1-1. Maksudnya satu ke telinga, satu ke mulut lo, satu ke sini nih mata gua nih. Iya. 1-2-1-1 4-3-2-1 gua dicelein. Tapi Parsa udah diamanin kali ini oleh tim Bigetron Alpha. Chow menjadi pilihan. Valir kali ini Valir tidak akan Your bisa bermain team untuk KY, is tapi down. KY ingat, kita tahu ya, dia akan menggunakan tank sepertinya dengan posisi seperti ini. Dan untuk dari Rainbow, dia bakal pakai supportan. Rainbow masih punya Lowy. Rainbow itu dengan Lowy kalau salah enggak dia persentasenya cukup Wah, tinggi, salah berapa enggak, persen. Bang. Bentar, Kalau enggak salah, Bang. gua cek dulu. Kalau nggak salah Bang ya, tapi di situ untuk support sistemnya udah ada Parsha, lalu ada Chang'e, ada Valir yang dihilangkan juga, ada Selena juga yang langsung dihilangkan. Waduh, satu lagi nih siapa yang bakal diambil ya? Sabar ya. Wuhui. Kita bakal coba cek dulu langsung dari Bigetron Your itu. team is picking. Mereka punya data di mana kayak bukan Rainbow itu Lowy-nya. Tuh kan benar. Apanya? 100%. Yang dimiliki Rainbow. Lah. Aduh, Mae. 100%. Berarti ini fix banget nih. Ya kan? Side laner-nya ini Bravo sama wah, Waduh. biasanya tanknya itu Dreams. Tapi kali ini Oh, bentar. Dreams sama KY ya, gue lupa ya. Gue ngebacanya. KY kadang dia muncul hero aneh-aneh juga loh. Pernah kan Bentar. kemarin sampai dia ada Oh, bisa. Sylvana untuk di mid-nya loh. KY sampingnya cuk. KY, ini tanknya tetap Dreams. Tanknya tetap Dreams nih. KY samping Natalia diamanin. Oh, dia mau ngambil, kalau dia ngambil KY pakai Natalia. KY jago juga Natalia, tapi kalau dia KY pakai Natalia,
Ini mereka nggak ada Mereka nggak punya magical damage sama sekali loh. Sedangkan dari Onyx Esports, kita bakal menyaksikan di mana Kufra bakal menjadi pilihan kali ini. Dan satu hero lagi, mid laner kali ini. Oh no. Ternyata lebih diambil oleh Onyx, yap. Dan Luyi-nya sekarang menjadi milik Onyx Esports. Your Okay. team is Siapa picking. lagi support system yang akan diambil oleh Bigetron Alpha loh. Parsha hilang, lalu Chang'e juga udah hilang. Valir hilang, Vel yang masih ada, Lunox masih ada. Gord ditompo mati. God Pak buset Pak Digi. Digi. Oke, Digi oke banget sih. tapi nomor Digi feeder lagi ya udah nggak bisa lagi loh tapi. Ini Digi oke sih sebenarnya. Ya kan, tapi kita lihat ini ada pertimbangan dari Rainbow. Estes. Wah, Oke, Rafaela sih gue masih oke. Rafaela. Gue masih oke Rafaela daripada Estes. Rafaela bisa membantu juga untuk movement speed dari rekan-rekannya. Belum lagi Holy Baptism yang nantinya bisa ngebantu untuk memberikan stun terhadap satu garis lurus dari ultimate-nya itu, ngebuat hero-hero lawan yang mungkin ada di dalam garis itu bisa langsung terpaku, terdiam, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ini dia, saat lagi kita langsung menuju ke match yang kedua. Game yang pertama antara Bigetron Alpha versus tamunya Onyx Esports. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di game pertama? Boleh kalian langsung ikut prediksi di Nimo TV dan juga di kolom komen langsung aja berikan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh player dan juga seluruh tim yang berlaga di MPL Season 6 kali ini. Dan jangan lupa dengan hashtag GoOnyx dan juga PTRWN. Ya. Ramaikan, hancurkan kolom komentar. Dan jangan lupa ngantri ya, sendalnya taruh yang benar. Kadang-kadang di kolom komentar ngomongnya gini, sendalku keinjek, kayak mana sendalnya keinjek? Astaga. Bang, gua tahu kayaknya si Andi ada deh nonton di sini. Suruh dia bayar utang ke gua, Bang, katanya. Waduh. Buset, ada juga yang kayak begitu, Bang. Ada juga satu itu? bang, kayak Apa gini. itu? Tolong, Arin tadi dibilang, Arin. Widih, wah ini Arin. ada cewek cakep cuy follow gua. seconds till Fake the ini enemy nggak reaches mungkin. the battle. Kenapa? Enggak, gue kira Smash cewek them. cakep ternyata Buset. bukan. Oke deh, tanpa berlama-lama kita bakal langsung masuk ke dalam Welcome in-game ini to dia. Mobile Di Legends. match yang kedua dari tim Onyx Esports versus Bigetron Alpha. Dan lihat, langsung ada stiker Onyx dari seorang Suns kali ini. Yap. Sedangkan Bravo berada di sisi samping dengan Ruby dan KYY di arah top lane mengganggu pergerakan dari anti-match. Kali ini Pak Pulung. Oke, sementara itu untuk anti-match ada di bagian atas, berdasarkan KYY di bagian bawah. Bravo juga masih sembunyi aja di dalam rerumputan. Dreams berubah menjadi bandal lemah ataupun ban luar. Tubeless pastinya nabrak ke arah cewek. Dan lihat ada Onyx, tadi ada stiker dari tim Onyx Esports. Kita lihat dari tim Bigetron Alpha belum ada stiker dan anti-match. Sudah setengah darah, bakal coba menuju ke arah gold dari shield yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Iya, tapi gelar yang dimiliki anti-match kalau pakai Tamus apa, Ji? Tamus terbarbar di dunia. Tamus terbarbar di dunia kali ini mereka malah ditekan loh dengan dua hero sekaligus. Ada KYY dan juga Yi Sansin yang berada di bagian atas yang langsung memberikan tekanan terhadap Tamus. Tapi untuk mid lane-nya masih adem ayem aja. Anti-match masih level 1, lihat kali ini. Bakal coba ditengok di arah top lane, Franz bakal mengganggu pergerakan KYY. Anti-match harus mundur dan harus merelakan shield goldnya di arah top lane sepertinya. Kali ini Pak Pulung dan cewek bakal coba mengganggu pelan-pelan. Sedikit demi sedikit untuk mengganggu pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Masih menggunakan hyper carry dari tim Onyx Esports. Sedangkan bakalan Thailand dan di arah top lane. Sorry, di arah blue buff dimiliki tim Bigetron Alpha. Sudah kehilangan seorang Rainbow dan di arah top lane bakal coba dipaksa mendapatkan satu buah shield goldnya. Ini pasti bakal kenceng banget, lihat. Langsung menjadi 4.500 gold dari tim Bigetron Alpha. Iya, Bigetron Alpha walaupun dia kehilangan karena walaupun first blood-nya diambil oleh Onyx Esports, tapi di sini kita lihat ada shield dari satu auto turret yang ada di top lane. Dikit lagi akan berhasil langsung dihilangkan, sementara Brans maju mundur memberikan damage ke bagian depan. Anti-match akankah bisa mempertahankan karena udah ada cewek yang langsung hadir. Rafaela pun belum mau pergi, malah masih membantu ke arah Oh my Brans. god, ternyata nggak ada yang kena skill dari seorang cewek. Rotation dan juga dispersion. Sedangkan para pemain dari tim Bigetron Alpha di arah mid lane. Seorang Rainbow hanya menjaga pergerakan di arah mid lane. Cewek pun gak bakal berani bergerak dengan cukup leluasa kali ini. Masih coba untuk clear minion terlebih dahulu. Drian mendapatkan seorang Dreams, bakal coba dipasangkan. Ada Deadly Poison Stinger dan lihat Sunset di sini.
dan terlalu gelap gak kedengeran di mana keberadaan seorang bakal coba dipaksakan dan mendapat 1 poin tambahan. Terlalu gelap, tidak kedengeran kali ini Pak Pulung. Benar sekali, ini adalah luar biasa sekali. Udah ada 2 poin kill yang diambil tadi akibat di Dark Nightfall yang udah dikeluarkan oleh Hellcat. Baik sekali pergerakan Onyx Esports untuk early game ini. 7.200 dan juga 6.800, ada sedikit gap network yang udah mulai terlihat. Yes, bener banget. Di sini Brans mencoba untuk farming terlebih dahulu, mencoba melakukan clear minion di area top lane. Anti-match juga udah bakal sedikit terpressure habis di area top lane. Dan Dream sudah level 4. Apakah bakal coba dipaksakan? Mountain Shackle telah dikeluarkan. Bakal coba dipanah Asparda Anti-match di area bottom lane. Bakal coba ada perebutan. 1 buah gold buff didapatkan oleh seorang Sans Doi. Itu dia nikmatnya, apalagi sekarang kalau kita membawa Retribution, kita di situ bisa ngelihat adanya damage dari Retribution itu dan juga bar HP dari jungle yang akan kita kill itu juga HP-nya kelihatan. Jadi kita bisa banget untuk ngatur kapan menggunakan retri, kapan tidak menggunakan retri. Aduh. Benar banget, sedangkan di arah top lane Brans bakal jadi pasar dada. Kita lihat sini, Tyron Race yang berhasil mendapatkan seorang Brans. Permainan luar biasa dari seorang Drian yang berhasil mendapatkan Brans, kerugian luar biasa Bigetron Alpha di arah bottom lane. Bravo, masih 1 by 1 situation dengan seorang Boost. Sedangkan red buff lagi-lagi diamankan oleh seorang Rainbow. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha bakal mencoba untuk melakukan rotasi. Untuk kali ini Rainbow yang bakal disuruh untuk menjaga top lane atas anti-mage. Ini dia, ada pertukaran posisi, rotasi yang dilakukan. Sekarang kita lihat aja untuk gold buff-nya masih menyisakan sekitar 3.500-an HP. Di bagian tengah cewek masih sustain sendirian, pede banget. Karena yang lain juga belum mau nyerang ke arah cewek karena belum terlihat seluruh player dari Onyx Esports. Sans ada di mid lane. Benar banget, Sans ada di mid lane, harus punya dengan Shadow Rush. Sedangkan di arah top lane, Drian bener-bener ngekawal seorang anti-match. Dia butuh bantuan dari anti-match. Udah dikeker dengan Tyrant Revenge. Kali ini di arah bottom lane lebih memilih untuk diri terlebih dahulu. Oke, Tyrant Revenge tadi udah dikeluarkan oleh Drian. Tapi di tempat lain ternyata ada sebuah hal yang dilakukan oleh Hellcat. Namun kali ini sakit banget. 2 berhasil didapatkan. Double kill berhasil didapatkan oleh Sans. Kali ini kita lihat cukup tajam dengan adanya Hellcat. Permainan luar biasa yang didapatkan malah berantem kita kayak kerugian yang luar biasa dari tim Bigetron Alpha. Udah ada Curse Helmet dari seorang anti-match. Walaupun tertinggal sedikit, tapi ternyata udah mulai mengejar sedikit demi sedikit. Malah hanya berbeda 1 dengan King Brans. Itu dia, ini adalah hal yang bisa dibilang keunggulan banget untuk Onyx Esports, di mana mereka berhasil mencicil 5-0 sejauh ini. Di top lane-nya juga akan ditumbangkan, berhasil diambil oleh Tamus. Ada EVOS Esports. Ada EVOS, ada Onyx di sana. Ya, kita lihat di mana para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka bakal coba untuk melakukan rotasi karena mereka sadar dari informasi dari seorang Drian. Lihat udah mulai gelap, gak kedengeran di mana keberadaan dari seorang Hellcat. Bakal coba dicari ke arah belakang. King Brand cukup berbahaya menuju ke arah seorang KYE, tapi ternyata gak kena. Shadow Rush masih bisa bertahan dan anti-match terlalu barbar di dunia. 1 hit terakhir gak berhasil diamankan seorang anti-match di arah top lane. Itu dia, Rafaela masih berhasil selamat loh. Dia bisa balik lagi ke posyandunya untuk ngurus pasien-pasien yang lain. Tapi untuk kali ini dia nggak bisa membantu banyak terhadap rekan-rekannya karena ada anti-match yang mendadak barbar setelah tadi di early game habis banget dia ditekan. Betul sekali Pak Pulung, tapi lihat di sini bakal coba dipaksakan karena nanti matchnya pun sudah berhasil mendapatkan 1 buah red buff. Langsung ada 1 buah teleportation dan berhasil mengamankan 1 orang Baxia. Lihat Sansa berhasil mendapatkan Baxia dan masih mencoba bertahan. Berarti Drian harus mundur karena tidak bisa terlalu di depan. Gak ada Sansnya di sana. Nggak bisa karena Driannya juga tadi udah banyak sekali mendapatkan damage. Sisa 1/4 lagi HP-nya dan momen juga diciptakan. Dark Nightfall telah dikeluarkan kali ini. Udah mulai gak kedengeran, gelap sekali dan Brans masih selamat atas kejaran seorang Sans. Oh my god. Ini serem banget, asal mati lampu, asal Dark Nightfall dikeluarkan. Ini panik sih harusnya Bigetron Alpha karena kita nggak tahu posisi Tyrant Revenge langsung aja di-charge. Siapa yang ditabrak? Ruby, gila pinter banget langsung dihalangin oleh Ruby Oji. Ya, sedangkan itu di arah bottom dan masih coba dipasangkan keadaannya. Boots masih berada di sana. Drian harus mundur, Sans masih bertahan. Tapi nggak ada cover kali ini. Sans harus mundur sedikit demi sedikit. Ditarik, don't run walking. King dari tim Onyx Esports ditangkap. Double kill, looking for triple kill. Boots tapi lebih memilih untuk mendapatkan clear minion terlebih dahulu, Pak Pulu. Wow, I'm offended dari Ruby merubah keadaan.
Dua orang langsung tertarik begitu aja. Dan salah satunya adalah Hellcat, di mana tadi di awal owning banget sih Hellcat-nya. Udah nikmat banget, Dark Nightfall bisa dapetin poin kill, bisa nambah goldnya. Tapi sekarang dengan adanya Ruby mau cover, ora isa boh. Oke, langsung ada dispersion dan juga rotation, tapi ternyata Bravo bakal memilih untuk mundur. Masih coba untuk bertahan. Bravo dengan santainya membawa celurit macam anak STM. Sedangkan kali ini seorang Boots lebih memilih untuk berada di dalam bus. Dia nggak berani untuk keluar sedikit pun, Pak Pulung. Iya, masih belum bisa. Tapi Ruby sekarang udah cukup berani untuk bisa matang langsung ke arah wave mini yang ada di bottom lane. Pertempuran akan terjadi lagi di area midnya karena Sun harus mundur dulu beberapa saat. Udah dikeluarkan diversion dan juga rotationnya. Walaupun nggak mengenai siapapun, tapi anti-match udah mulai ngecolek-colek aja ke arah Turtle. Oke, anti-match colek ke arah Turtle, tapi kali ini buff bakal dikasih ke arah King Brand untuk kedua-duanya. Dan dari Bigetron Alpha, kali ini mereka kehilangan lagi Turtle-nya. Membuat gold perbedaan 2000 di menit yang ke-8. Udah memasuki menit yang ke-8, mereka harus sedikit sabar perolehan dari landing phase-nya mereka sedikit kalah. Lihat dari turret. Tim Onyx masih full, Masih tidak full. ada yang terpick off sama sekali turretnya. Sedangkan dari Bigetron Alpha udah cukup gelap visionnya. Mountain Shocker dari keluarkan, makin ngebuka vision kali ini. Dan langsung ada satu bola sisa di clear minute, terlalu terlambat. Api Asmara di arah top lane tidak berhasil menumbangkan seorang anti-match. Iya, Anti-Match masih stand dan berhasil untuk mendapatkan satu inner turret yang ada di top lane-nya. Xbox harus lebih kerja keras lagi. Rainbow harus menjaga landing-nya lebih baik lagi. Sementara itu untuk di mid, walaupun masih ada outer, masih ada inner, masih ada inhibitor, mereka sekarang udah mulai ditekan dari atas, dari bawah. Bisa aja sekarang seluruh tekanan yang akan diberikan itu terpusat di area mid loh. Oke, terpusat di area mid. Kalau kata Pak Pulun, lihat item menuju ke arah Blade of Despair, sedangkan Hellcat menuju ke arah Endless Battle. Perbedaan gold tidak terlalu jauh, malah bisa dibilang lebih unggul sedikit dari King Brands. Sedangkan di sini Drian udah berada di posisi yang sudah diketahui oleh para pemain dari tim Bigetron. Suns bakal kehilangan stacknya terlebih dahulu. Dan Drian bakal coba untuk zonin, dan ternyata mereka akan memasangkan team fight di arah blue buff yang dimiliki oleh tim Bigetron Alpha. Yo, ini dia. Sementara itu masih cukup pasif permainan antara Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha beberapa saat ini ya. Sebelum nantinya mungkin ada lagi sebuah tekanan, dan sekarang blue buff-nya berhasil diambilkah? Oh, Brans ternyata yang masih berhasil untuk mengamankan. Enggak, Sans ya? Ya, Sans. Karena Brans kan tadi dapetnya dari Sans. Itu Sans tuh, lihat ada ungu tuh. Oke, Oh, berarti juga masih ada Tapi masalahnya. kali ini bakal coba diinvasi karena kayaknya di arah bottom lane. Lihat, Drian udah bakal coba untuk mengeker keberadaan dari seorang Bravo. Di cancel karena mungkin ada shot call yang tidak terlalu terburu-buru. Dan dari Bigetron bisa dibilang dikandangin di seperempat map di bawah. Kenapa? Karena mereka selalu berada untuk mengamankan tier 1 dari mid lane mereka. Mereka memperjuangkannya sekuat-kuatnya. Dan dari tim Onyx Esports, mereka udah mulai colek sedikit ke arah Lord Pablo. Iya, tapi Rainbow nggak punya Piraga Armor untuk kali ini. Antinya juga untuk mendekat ke arah Xbox agak sedikit susah. Mungkin aja udah ada efek slow yang dikeluarkan oleh Xbox, ataukah Ice Queen One langsung diambil oleh Rainbow untuk Xbox-nya. Tapi kita belum tahu, kita belum melihat itemnya. Ada satu Bloodlust yang diambil oleh Rainbow. Ini dia statistiknya di mana anti-match head to head dengan seorang Bravo. Lihat KDA-nya masih diunggulkan oleh Bravo sebagai side lane, dan Boots bakal coba untuk ganggu seorang Bravo yang bisa dibilang Bravo ini adalah salah satu offlaner yang pintar. Ya. Dia ketika di geng 1 atau di geng maksudnya 2 atau 3 dia masih kuat. Padahal dia seorang diri sih, gitu loh. Iya, karena tadi dia juga bisa ngebantu nge-initiate ke arah tim lawan, dan bahkan tadi kita lihat aja buktinya ada Sans dan juga satu hero lainnya yang berhasil ditarik dengan Aim of Enden yang dimiliki oleh Ruby. Ada pasif yang keluar tadi dari Kufra langsung mengenai aja ke arah anak-anak Bigetron Alpha. Walaupun belum ada yang mau ya cobalah kontes ke arah Lord. Ya masih menit 11 dikit lagi 12, Lordnya udah di enhance. Tapi Boots dengan tariannya Stardust Dance diliatin aja dari jauh oleh Dreams tuh. Yes, bukan hanya itu aja Pak Pulung ya. Apa itu? Kita bakal lihat juga di situ di arah top lane anti-match-nya bener-bener ngotot. Definisi orang ngotot, nggak mau ngelepasin sedikit pun lane-nya. Dan Brans bakal sedikit demi sedikit mendapatkan satu buah buff-nya dulu dan berhasil diamankan oleh seorang King Brans. Kali ini
Kita lihat 40. Mereka udah bakal mencolek ke arah Tarta. Udah gede ini, udah jadi Lord ya. Udah gede. Lordnya udah makan rendang kalau kata Oji, tapi kali ini belum ada pergerakan yang begitu lebih banyak lagi karena udah ada halangan dari Esmeralda yang langsung aja nari-nariin ke arah Bravo. Oh my god, kali ini udah tersisa 2 bar saja, bakal coba dipasangkan kayak langsung digelapin aja sama seorang Sat. Gak kedengeran keberadaan dari seorang Sat, harus mundur kembali, Breeze mencari keberadaannya, tapi Dreams gak berhasil menambahkan, sedangkan KYY berhasil ditumbangkan di arah belakang. Dan lumayan bencana untuk tim Bigetron Alpha kali ini. Iya. Oh my god, berhasil melakukan Tyrant Revenge, lawan Tyrant Revenge masih coba dipaksa, cewek di garis depan membungkus seorang itu dan oh my god! Kali ini Dreamsnya ditumbangkan langsung di tempat tanpa basa-basi oleh seorang Suns. Yang Dream menjadi korban walaupun tadi diawali dengan adanya Bravo dan juga kayak yang diserang habis-habisan, tapi Bravonya seperti perkataan Oji, pinter banget, dia berhasil kabur, gagal untuk di-ganking, tapi malah 2 rekannya yang harus hilang untuk saat ini, dan Lord diambil oleh Onyx Esports, plus nggak ada turret yang berhasil ditumbangkan dari Bigetron Alpha untuk Onyx Esports. Ketika seorang Dreams dan juga KYY tumbang dari tim Bigetron Alpha nggak punya daya dobrak ke arah frontlinernya. Mereka nggak bisa langsung menuju ke arah pertahanan dari tim Onyx Esports karena bakal offside banget. Sedangkan itu Bigetron Alpha kali ini hanya tinggal menunggu Bapalot dan terobat, langsung ada Classic Sanity clearing minion dari para pemain dari tim Bigetron Alpha untuk arah mid lane. Langsung ada Shadow Rush ke arah belakang dan lihat gelap, gak ada yang bisa ngeliat keberadaan di mana mantan. Sedangkan itu Sat menuju ke arah belakang dan semangat tercabik-cabik. Bravo menuju ke arah seorang Sat. Satsnya harus kabur. Tersisa setitik darah terakhir dan Rian masih selamat. Tukang somai kecebur God. Oh my God, kali ini masih berhasil selamat Drian. Kita lihat aja untuk di minimap ataupun di status yang kita punya, Drian kami bikin lagi SP tapi masih berhasil untuk melakukan pelarian diri aja, tapi di bagian atas udah ada daya dan upaya menghilangkan Lord. Lordnya berhasil ditumbangkan, tapi di bottom lane ada beberapa minion atau kita lihat stiker Gunik langsung dikeluarin dan Bigetron Alpha belum ada stikernya, belum dikeluarin kali ini ya. Iya, karena kita menunggu juga nih Bigetron Alpha. Win langsung Sanity ke arah belakang, bakal coba ditabrak dan Dreams hanya lewat saja menuju ke arah seorang Drian di cover, langsung ada oh my god, Dark Pulse ke arah belakang mendapatkan 1 dan ternyata Sasha tumbang. Killing spree didapatkan oleh seorang Brand. Ini bakal bisa menjadi bencana untuk Onyx. Mereka harus pulang sedikit demi sedikit, bakal coba dipasangkan keadaannya dan hanya seorang cewek Tyrant Drian save the day kali ini 40. Iya, Drian benar-benar berhasil untuk menyelamatkan rekannya, tapi ternyata Ruby dan juga rekan-rekannya masih ingin lebih, masih mau anak-anak Onyx biar bisa ditumbangkan. 1 minion udah berhasil ditumbangkan juga, masih ada 2. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan 1? Lumayan ini berat kali ini untuk seorang Boots mundur. Lihat crowd controlnya, Bravo menahan. Masih ada Polystar menutup mundur, gak bisa untuk maju. Ketika dia maju dia bakal bisa ditumbangkan oleh tim Bigetron Alpha. Gila, Boots kuat banget nahan segitu banyaknya orang yang tepat berada di depan outer turret yang ada di mid lane loh. Sampai rekan-rekannya datang, sampai rekan-rekannya nge-backup, baru dia kabur. Wah gila sih Boots. Coba-cobain itu kan, ini momennya pas banget. Enggak, dia offside, dia nggak ada yang kena silent satu, nggak bisa ngeluarin apa namanya, Deadly Motion Stinger. Dia nggak bisa diserang, langsung harus pulang, ceweknya doang, tapi tadi yang selamat ketika pakai teleport. Cuman itu pancingan gak sih Lasting Sanity mendadak langsung dikeluarkan kayak begitu? Karena tadi jaraknya untuk masing-masing player itu jauh banget loh. Jarak dari anak-anak Onyx Esports. Dia Lasting Sanity aja langsung ke depan, tahu-tahu pas balik ke belakang dilompatin Esmeralda, diikutin teman-temannya, ada Dark Nightfall, malah tapi berbalik ternyata keadaan. King Brass masih bisa menghindar. Untung masih ada Purify karena kalau enggak itu bakal menjadi bencana untuk Bigetron Alpha. King Brands ditumbangi di menit 16 bakal bisa di one strike pun. Langsung ada teleportation, langsung ada cewek di sana. Kalau dipasang rotation dispersion yang bukan heavy rotation dari JKT48 hanya untuk mencolek para pemain dari tim Bigetron Alpha. Iya, Rainbow kali ini udah mendapatkan 1 item lagi. Oke, ini dia item-item yang udah dimiliki. Ada Hunter Strike yang diambil oleh Xbox, ada Immortal juga. Tapi untuk Hellcard-nya kita lihat Raptor Macet, BOD, ada Endless Battle, Scarlet Phantom, dan satu lagi ini akan mengarah kemana nih? Ke Berserker Fury kah? Dari si ini, Hellcard. Harusnya kalau gua sih kagak berseker sih, coba ya. Itu item 1 dengan Malefic. 60. Malefic Roar bisa, Berserk
Bisa juga, Berserkernya sebenarnya. bisa juga, cuman kan Kalau belum BOD kelihatan lagi aja. juga bisa. Bisa jadi Dulu juga. siapa ya di MPL pakai BOD 2 ya Hellcard, lupa gua. Kemarin di sini ada kalau nggak salah. Ada BOD 2. Suns enggak, kalau nggak salah Suns waktu itu 3 ini, BOD. 3 BOD Tajir banget ya. yang kiminya. Oh, gila tajir banget. Oh, itu pas dia kalah ya? Iya, yang udah late game banget itu yang pas ngelawan sama Ararki ya. Oke. Tapi kali ini kita bakal menyaksikan di mana Bigetron Alpha harus mencoba untuk mencari, ngambil celah langsung ada Dark Tide Falls, dihindari, Drift memaksa, dan Sakaratul Maut, Sasha ditumpangi sama Drift save the day, dan kita lihat kali ini Drift ditumbangkan, tapi setidaknya pengorbananmu tidak akan sia-sia. Nah, Rian berhasil mendapatkan satu, berat purifier-nya udah nggak ada follow up dari seorang Rian ditumbangkan seorang diri, dan Bransnya, one last hit, Boots berhasil men-shutdown, dan lihat permainan yang luar biasa dari Onyx Esports melakukan flanking yang luar biasa, dan Lordnya di arah top lane, gak ada yang nge-cover, dan ini bencana untuk Bigetron Alpha. Benar sekali, ini bencana dan semuanya bersumber dari Sansa yang harus mengorbankan dirinya. Dilanjutkan dengan Boots yang menggunakan Esmeralda. Ini bener-bener strong banget. Boots too strong menggunakan Esmeralda. Dari 3 game termasuk yang ini, hero ataupun player yang menggunakan Esmeralda ataupun tim yang menggunakan Esmeralda enggak tertumbangkan loh Pak. Apakah Esmeralda akan kembali menjadi tier 1 untuk pemilihan hero? Ini kita bakal coba dibakar di arah top lane. Anti-Mesh gak bisa mengcover. Dia lebih memilih untuk mendapatkan 1 buah mid lane, dan di arah bottom lane Boost bener terlalu perkasa. Dreams gak bisa ngapa-ngapain. Mid lane ini Bitar juga harus ditumbangkan oleh tim Onyx Esports. Lihat Bapak lo terhormat sudah masuk ke dalam base, tapi ternyata King Brand sudah kembali hadir ke Land of Down. Waduh, ini satu inhibitor terakhir dari Bigetron Alpha. Kalau memang kali ini tumbangkan, buset, gundul sudah Bigetron Alpha. Nggak mempunyai lagi area perlindungan yang bisa memberikan hit tiap detiknya. Tapi untuk anak-anak Onyx, mereka udah mulai bangkit sekarang. Mereka benar-benar memberikan permainan yang begitu baik. Dan sekarang, blue buff-nya dimiliki oleh Esmeralda. Makin pahit lagi tarian yang akan dikeluarkan. Dan lihat itu base dari tim Bigetron Alpha sudah kayak nggak ada darahnya ya. Iya. Padahal ya emang belum kecolek aja gitu Pak ya. Makanya kan, tapi bikin tegang gak sih tuh? Bener Pak. Darahnya nggak ada, padahal mah belum kecolek. Belum Tegang kecolek. aja dulu, sedep-sedep, dan Ice Queen One sudah diamankan oleh seorang Rainbow. Yep. Monte Shocker dikeluarkan kali ini, Rico lagi oleh seorang Suns karena dia tahu. Go Onyx! Udah beli stikernya belum lo? Belum Pak, tadi udah ngeliat tadi. Goceng tadi udah hilang gua. Hah? Habis sudah? Udah hilang gua. Beli apaan aja? Mau dapetin Lancelot Royal Matador. Oh. Pokoknya gara-gara Cornet dah, dan langsung ada satu Terra Reverse, ternyata Rainbow harus langsung tadi untuk mundur. Dan Driz di garis depan mau coba untuk balik juga, dia nggak mau terpick up. Kalau dia terpick up udah tidak akan ada frontliner untuk tim Bigetron Alpha. Iya, tapi ternyata Berserker Fury yang diambil oleh Hellcat, yap, dia akan langsung bergantung untuk bisa mendapatkan kritikal yang bisa dikeluarkan oleh Deadly Point Stranger. Ini bakal benar-benar menyakitkan lagi duri-duri sakti. Ada Bloodlust Wing. Wah, ini Blood Wings ya? Yes. Oke, Blood Wings diambil oleh Boots loh. Wah. Bloody Wings. Bloody Wings ya. Yes, Bloody Wings. Ini akan, tariannya Pak. Sakit banget ini mah Bloody Wings. Tuh ada BTR, ada Evos, mana ada Onyx, apalagi. Keluarin, Sok. taruh. Keluarin atu-atu dong, request gua. Nah, Go, baru. Onyx. Nah, habis itu satu lagi. Biar ganti-gantian kedengeran gitu Iya. suaranya. Karena kalau misalnya nggak ganti-gantian kan nabrak. Benar. Antara Goody Givos program to win Bigetron Alpha begitu gitu kan. Nyampur ya. Program tuh. Oh nih katanya jadi Iya, kayak program gitu. to Nick Error. Gitu kan repot. Go program jadi susah lagi. Iya, go Viva Rarki. Tiba-tiba kayak gitu. Jadi tolong keluar ini satu-satu ya. Saling Biar ganti-gantian ya. ganti-gantian ya, biar kita juga bisa denger gitu loh. Kita juga penikmat stiker juga sebenarnya. Ada yang main stiker, ada yang co-stiker juga. Iya, gitu kita ya. senang banget, tapi sepertinya bakal coba diamani dengan retribution dari seorang Suns di arah top lane. Ini dari Bigetron, mereka untungnya masih ada Rainbow dengan adanya Xbox, setidaknya membuat clearing minion dengan cukup cepat, cover di arah depan, dan ketika tuh Rainbow untung cepat dari minionnya, karena kalau enggak ada Last Insanity, untungnya juga masih ada Ruby dari Bravo, dan Lord yang kedua, Lord yang ketiga sudah bakal coba dicolek oleh tim Onyx Esports lagi. Akankah ada
baku hantam dibalikan keadaan. Wonder Shaker langsung ada Death Pulse dikeluarkan oleh seorang Sans, tapi ternyata lebih memilih untuk surprise attack dibalikin keadaannya. Dan Sans seorang diri, nggak ada cover kali ini. Sans harus mundur, terus mengejar dan di arah belakang. Surprise attack Mother Father, para pemain dari tim Onyx melakukan flanking dan lihat Vigeto terkejut, terheran-heran di arah top lane. Benar sekali, ini dia ada cewek di bagian belakang yang mendadak langsung menimbulkan sebuah efek rotasi. Tapi kali Tyrant Revenge lompat ke bagian depan, satu lagi tumbang Insansitnya. Kalian langsung saat itu tuh defensif dan Bravo di depan seorang diri. Bakal dipecahkan immortality-nya. Bravo butuh baterai season seorang Rainbow. Dan ini bencana untuk Vigeto Nova. Kemungkinan besar kalau ini bakal diamankan game pertama oleh tim Onyx Esports. Dan lihat Rainbow seorang diri, apa yang terjadi? Seorang jomblo di arah sana, diusir mundur, stiker-stiker dan Onyx Esports take the game 1. Ini dia bagus banget permainan dari Onyx, di mana tadi sebuah efek kejutan, tahu-tahu teleport jebret hilang semua, Pak. Buset, Pak, itu dibalikan surprise attack Mother Father, Pak. Di bagian belakang tadi Drian kan mendadak flicker langsung Tyrant Defense gitu. Tyrant Range flicker mentok tuh ke dinding, di bagian belakang ada Esmeralda yang lari plus ada teleport juga nih, buset. Ini benar-benar sebuah kejutan yang dimana Vigeton Alpha tadi ingin membalikan keadaan walaupun Lordnya udah telat diambil, Sanse berhasil mundur, mereka tetap ingin maju tapi ternyata dibalikin keadaan. Tapi Boots bagus banget sih. Ampun Dia Esmeraldanya, ampun. langsung masuk banget, dia tidak pernah offside. Dia bisa dibilang sabar. Berarti dari tim